Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada siang hari ini, saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan Video dan Handbook Penggunaan Instrumen Pengujian di Pengujian Kosmetik Balai Besar POM Palangkaraya. Berikut adalah profil saya beserta dengan coach dan mentor saya. Agenda yang akan saya bawakan pada siang hari ini yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang kedua adalah profil organisasi, yang ketiga identifikasi dan analisis isu, dan yang keempat penutup. Bagian pertama pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar atau Latsar CPNS selama masa prajabatan yang bertujuan untuk membentuk karakter ASN yang unggul, menanamkan semangat nasionalisme, dan menanamkan nilai-nilai berakhlak. Salah satu bagian dari kegiatan pelatihan dasar ini adalah kegiatan aktualisasi, di mana peserta akan mengidentifikasi isu yang muncul di tempat kerja, melakukan analisis isu, dan pada akhirnya memberikan gagasan inovatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Tujuan dari kegiatan aktualisasi yaitu sarana bagi peserta Latsar untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah atau isu yang ada di tempat kerja, khususnya bagi saya di Balai Besar POM Palangkaraya. Selanjutnya mengenai profil organisasi. Badan POM memiliki visi dan misi. Berikut adalah visi Badan POM, dan Badan POM juga memiliki misi yang berjumlah 4 buah, di mana kegiatan aktualisasi saya kali ini mendukung misi Badan POM yang pertama, yaitu membangun SDM unggul terkait obat dan makanan. Selanjutnya mengenai Balai Besar POM di Palangkaraya. Cakupan wilayah kerjanya meliputi 10 kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Tengah. Fungsinya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020, di mana terdapat 15 fungsi yang dimiliki oleh sebuah Balai Besar POM. Struktur organisasinya secara umum terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Berikut adalah struktur organisasinya, dan saya ditempatkan di bawah subkoordinator subkelompok substansi pengujian kimia. Selanjutnya mengenai tugas saya sehari-hari. Saya ditempatkan di bagian pengujian kimia komoditi kosmetik Balai Besar POM di Palangkaraya. Setiap harinya saya melakukan pengujian kimia pada berbagai kosmetik yang menjadi sampel pengujian. Fungsi yang saya jalankan yaitu melakukan pengujian rutin pada sampel kosmetika yang masuk maupun pengujian sampel kosmetika yang menjadi barang bukti dalam suatu penyelidikan. Bagian selanjutnya yaitu identifikasi isu. Dalam kegiatan kali ini, saya berhasil mengidentifikasi 6 isu yang saya paparkan mengenai kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dan manfaat apabila isu berhasil diselesaikan secara internal dan eksternal. Isu yang pertama adalah belum adanya kartu stok online dan terupdate baku pembanding yang dapat diakses oleh semua staf pengujian Balai Besar POM Palangkaraya. Isu yang kedua, tidak ada panduan penggunaan instrumen pengujian dalam bentuk handbook dan video di pengujian kosmetik Balai Besar POM Palangkaraya. Isu yang ketiga, penyusunan buku-buku pustaka yang kurang rapi. Selanjutnya, isu yang nomor 4 adalah instrumen yang digunakan sering mengalami kerusakan dan dana pengadaan suku cadang terbatas. Isu nomor 5, reagen yang digunakan untuk pengujian di laboratorium seringkali habis atau terlambat datangnya, dan beberapa reagen telah kadaluarsa. Isu yang nomor 6, staf bagian pengujian kurang tertib dalam mengisi logbook penggunaan alat. Berikut adalah contoh bukti dari isu yang saya paparkan tadi. Yang pertama mengenai beberapa reagen yang kadaluarsa, dan yang kedua mengenai penyusunan buku pustaka yang kurang rapi. Setelah melakukan identifikasi isu, saya melakukan analisis isu yang pertama dengan metode APKL.
Keenam isu yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan diberi scoring 1-5, di mana setelah melakukan scoring, saya mendapatkan isu dengan 3 prioritas teratas. Ketiga isu dengan prioritas teratas tadi kemudian dianalisis lagi dengan metode USG dan didapatkan satu isu utama dengan prioritas tertinggi. Selanjutnya, isu utama yang telah didapatkan dianalisis lagi dengan menggunakan metode Fishbone. Dari analisis dengan menggunakan metode Fishbone, ditemukan dua penyebab isu utama, yaitu mengenai faktor sumber daya manusia dan faktor instrumen. Akan tetapi, dalam aktualisasi kali ini, saya lebih fokus pada penyebab dengan faktor utama sumber daya manusia yang terdiri dari keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga personil, kesulitan memahami penggunaan alat, dan transfer ilmu secara lisan. Berikut adalah dokumentasi saat pelaksanaan FGD dan mentoring. Selanjutnya masuk ke bagian rencana aktualisasi. Rencana aktualisasi saya terdiri dari 7 rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan pemilihan instrumen yang akan dibuatkan panduan penggunaannya. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama membuat daftar instrumen yang ada di pengujian kosmetik, yang kedua berdiskusi dengan penyelia tim kosmetik, dan yang ketiga memeriksa dan memastikan instrumen dalam keadaan baik. Rencana kegiatan yang kedua yaitu melakukan diskusi dengan mentor, yang terdiri dari 2 tahap, yaitu mempersiapkan bahan diskusi dan menghubungi mentor untuk melakukan diskusi, dan berdiskusi terkait jenis dan jumlah instrumen yang akan dibuatkan panduannya. Rencana kegiatan yang ketiga yaitu melakukan persiapan pembuatan video dan handbook penggunaan instrumen. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu membuat draft langkah-langkah proses, menginstal aplikasi screen record pada komputer yang terhubung dengan instrumen, dan melakukan uji coba draft proses penggunaan alat. Untuk rencana kegiatan yang keempat, yaitu melakukan pembuatan video panduan penggunaan instrumen, yang terdiri dari tahap melakukan proses pengambilan video, melakukan dubbing pengisian suara, dan melakukan editing video. Untuk rencana kegiatan yang kelima, yaitu melakukan pembuatan handbook penggunaan instrumen, yang juga terdiri dari 3 tahap, yaitu melakukan pengambilan gambar dengan cara foto dan screenshot, melakukan proses editing dan menambahkan keterangan, serta melakukan pencetakan dokumen. Untuk rencana kegiatan keenam, yaitu melakukan implementasi handbook dan video panduan penggunaan instrumen yang terdiri dari tahap menyampaikan hasil video dan handbook yang dibuat kepada mentor dan penguji di bagian pengujian kosmetik, dan meminta mentor dan pegawai bagian pengujian kosmetik untuk mengisi Google Forms sebagai bukti telah membaca atau melihat video dan handbook yang dibuat. Lalu selanjutnya rencana kegiatan ketujuh yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi, yang terdiri dari tahapan melakukan survei dengan menggunakan Google Form mengenai kebermanfaatan dan kejelasan video dan handbook yang dibuat, dan melakukan evaluasi bersama mentor dari hasil yang didapatkan. Selanjutnya, analisis dampak. Yang pertama, dampak apabila masalah diselesaikan dari sisi internal. Yang kedua, dampak apabila masalah diselesaikan dari sisi eksternal. Yang ketiga, dampak apabila masalah tidak diselesaikan dari sisi internal. Dan yang terakhir, dampak apabila masalah tidak diselesaikan dari sisi eksternal. Manfaat aktualisasi dibedakan menjadi manfaat internal dan eksternal. Manfaat internal itu bagi organisasi dan bagi peserta, sedangkan manfaat eksternal itu bagi masyarakat. Berikut ini adalah jadwal rencana aktualisasi saya. Yang ini adalah rencana aktualisasi yang dibuat per tanggal.
Selanjutnya, potensi kendala dan langkah antisipasinya. Kendala pertama terjadi kendala pada instrumen yang diatasi dengan melakukan troubleshooting atau mengganti dengan instrumen pengujian lain. Yang kedua, tidak dibebas tugaskan dari pekerjaan kantor yang diantisipasi dengan berusaha membagi waktu dan membuat skala prioritas. Yang ketiga, jadwal pengambilan gambar untuk video dan handbook bersamaan dengan jadwal pengujian rutin yang diatasi dengan membuat rentang waktu dan menyesuaikan jadwal. Bagian terakhir penutup. Yang pertama kesimpulan. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan mulai tanggal 13 Agustus 2022. Terdapat 7 tahapan kegiatan yang diharapkan dapat berjalan, dan jadwal rencana pelaksanaan telah disusun. Lalu saran, setiap proses kegiatan sebaiknya dipersiapkan dengan baik, dan selalu didokumentasikan dalam bentuk foto. Selanjutnya, dalam pelaksanaan aktualisasi sebaiknya selalu memperhatikan timeline yang dibuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.